mustami'in, pemirsa kajian online MWCNU Arusbaya yang saya hormati, baiklah kami bacakan kitab mengenai adab-adab puasa, di mana telah difatwakan oleh Al-Imam Al-Allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Muraqil Ubudiyahnya. Di situ dijelaskan puasa dilihat secara menurut ahli sufi. Di situ dituliskan tentang adab-adab puasa itu sendiri, sehingga kita di dalam melaksanakan puasa secara hakiki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan adab-adab puasa itu sendiri. Di mana beliau Syekhul Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Muraqil Ubudiyahnya tertulis tentang adabus syiyam. Saya bacakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syiyami ini adalah adab-adab puasa. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa afadha 'alana min barakatihi wa maddana bi asrarihi wa bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. La yanbaghi an taqtasira 'ala shaumi Ramadan fatatruku tijarata min dawafil wa kasbid darajati al-'aliyati fil faradisi. Tidaklah selayaknya la yanbaghi antaksura antaktasira engkau mencukupkan diri hanya ala shaumi Ramadan, berpuasa bulan Ramadan saja, sehingga kamu, kata Imam Ghazali, meninggalkan amalan-amalan puasa yang nawafil, yang sunnah, sehingga kita juga meninggalkan untuk meraih derajat yang tinggi di dalam surga Firdaus, karena kita hanya mencukupkan dirinya berpuasa di bulan Ramadan saja. Karena selain bulan Ramadan banyak puasa-puasa nafil, puasa-puasa nawafil yang dianjurkan secara sunnah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, kalau kamu hanya mencukupkan dirinya hanya berpuasa di bulan Ramadan, fatahassara, maka kamu akan merugi. Idza nadharta ila manasilis shaimin, apabila kelak kamu melihat kedudukan orang-orang yang ahli puasa, yang tidak hanya cukup berpuasa di bulan Ramadan. Kama tanzuru ilal kawakibid dzurriyah wa hum fi ahlal illiyin wa hum fi a'la illiyin. Jika hal itu yang engkau lakukan, kata Imam Ghazali, hanya cukup berpuasa di bulan Ramadan, tidak berpuasa puasa yang sunnah maksudnya, maka kita akan menyesal ketika kita nanti di akhirat melihat kedudukan orang-orang yang ahli puasa. Mereka berada di surga yang paling atas, yaitu surga Firdaus. Maka bagaimana kita di samping berpuasa di bulan Ramadan, kita bagaimana usaha untuk bisa berpuasa di hari-hari puasa yang hukumnya sunnah, yang nawafil, supaya kita
bisa menyempurnakan puasa Ramadan. Apabila puasa Ramadan kita ada banyak kekurangan, kita bisa disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah yang utama, Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab bidayahnya, wal ayyamul fadilatu allati syahidat al akhbaru bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati sawabi fi siyamiha yaumu arafah li ghairil hajj wa yaumu asyura wal asrul awwalu min dzil hijjati wal asrul awwalu minal muharrami wa rajaba wa sya'bana. Sedangkan hari-hari utama, wal ayyamul fadilatu allati syahidat al akhbaru, yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mengenai kemuliaan dan keutamaannya berpuasa di hari-hari fadilah itu, di mana barang siapa yang berpuasa di dalamnya akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Hari-hari yang utama itu adalah Yaumu Arafah. Yang pertama adalah hari Arafah li ghairil haji, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Wa Yaumu Asyura, dan hari Asyura. Wal asrul awal, dan 10 yang pertama dari bulan Hijjah, Dzulhijjah, dan wal asrul awal minal Muharram, dan 10 awal dari bulan Muharram. Wa Rajab wa Sya'ban, dan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Fadilahnya apa? Dengan berpuasa hari-hari fadilah selain bulan Ramadan, ketika ada kekurangan di bulan Ramadan atau banyak berbuat hal-hal yang tidak dianjurkan oleh syariat di bulan Ramadan, maka dengan asbab melaksanakan puasa-puasa sunnah, maka akan diampunin segala dosa-dosa yang dilaksanakan. Kemudian wa shaumul ashhuril haram minal fadaili wa hiya dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab wahidun fardun wa thalathatun sardun wa hadhihi fis sanah. Berpuasa di bulan-bulan haram, yaitu di bulan-bulan mulia, adalah sangat utama. Minal fadaili, termasuk amalan-amalan yang banyak fadilahnya. Bulan yang mulia di situ adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, di mana bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ini secara berurutan. Untuk bulan Rajab wa Rajaba wahidun fardun, jadi satu bulan yang hanya menyendiri, tidak berurutan seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi yang satu ini, bulan Rajab ini fardun, jadi menyendiri sendiri. Jadi sedangkan yang lain, yaitu bulan yang 3 tadi, wa salasatun fardun, ya ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ini merupakan sardun, jadi bulan yang berurutan ketiga-tiganya. Wa hadhihi fi sanati, jadi dalam setahun ini ada hari-hari puasa yang utama dalam satu tahun ini, 4 bulan ini. Nanti fadilahnya berpuasa selain bulan Ramadan, berpuasa selain bulan Ramadan, di mana kita tidak hanya cukup mengandalkan bulan puasa saja, karena kadangkala kita ini hanya iktisor,
hanya cukup berpuasa di bulan Ramadan, sedangkan puasa-puasa yang sudah kadangkala kita banyak mengabaikannya. Maka barangkali dengan dibacanya bab adabus syiyam yang disusun oleh Syekhul Islam, Hujjatul Islam Imam Ghazali ini, bisa kita mengamalkan puasa-puasa sunnah yang telah kita sebutkan bersama ini. Kemudian di setiap bulannya, ya, ini supaya kita ingat, ya, kepada puasa-puasa sunnah untuk menyempurnakan puasa-puasa yang wajib. Sama halnya dengan ibadah-ibadah wajib yang lain, itu sebaiknya diiringi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Wa amma fi syahri, adapun dalam setiap bulan, ya, fa awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu, yaitu disunnahkan puasa di awal bulan, pertengahan bulan, wa akhirahu, dan di akhir bulan. Nah, ini kadang-kala kita tidak mampu melaksanakan. Mudah-mudahan dengan berkahnya dibacanya adabus syiyam ini, kita semua umat Islam, ya, bisa melaksanakan puasa sunnah selain yang wajib ini. Jadi ini dalam setiap bulannya. Kemudian wal ayyamil bid, setiap bulannya juga ada hari-hari putih. Wahia, adapun hari-hari putih yang dimaksud as-salisa asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara, ini tanggal 13, 14, 15. Nah, ini kadang-kala kita kalau di hari-hari putih, di hari tanggal 13, 14, 15 ini kita menyambutnya karena padang bulan. Nah, jadi senang, kita bersenang-senang, santai-santai di tempat-tempat yang tidak manfaat. Ya. Padahal di hari itu, di malam itu merupakan hari-hari fadilah, hari-hari malam-malam yang fadilah, yang utama, yang pada siang harinya kita ini disunnahkan berpuasa dalam setiap bulannya. Kemudian di dalam setiap minggunya ini, wa amma fil usbu, kata Imam Ghazali, fa yaumul itsnaini wal khamisi wal jum'ati, adapun dalam setiap minggunya, waktu yang disunahkan puasa yaitu fa yaumul itsnain, yaitu di hari Senin, wal khamis, hari Kamis, dan hari Jumat. Jadi Senin, Kamis, Jumat, 3 hari ini. Ini setiap dalam setiap minggunya. Jadi kita perlu diingat itu. Jadi setiap bulan kita berpuasa 3 kali, 3 hari, ya, pertengahan awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Coba ini diingat dan diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa fadilah dari dibalik itu? Kita hanya fokus kepada bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan semua orang sudah antusias berpuasa, kan? Fokus di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Seakan-akan bahkan itu sampai anak-anak kecil yang secara syariat tidak diwajibkan itu semangat untuk berpuasa bulan Ramadan. Tapi ketika pada sampai ini hari-hari di luar Ramadan, setiap bulannya, setiap minggunya, nah ini kadang-kala tidak begitu semangat untuk mengamalkan puasa sunnahnya. Padahal itu sangat banyak fadilahnya. Apa kata Imam Ghazali fadilahnya? Dianjurkan berpuasa setiap bulan 3 hari.
ya, di hari apa, di Ayyamul Bait, di tanggal 13, 14, 15 disunahkan berpuasa juga. Dalam setiap minggu 3 hari, Senin, Kamis, Jumat. Kata Imam Ghazali, fatukaffaru dunubul usbu'i bisaumil itsnain wal khamis wal jum'ah. Karena dosa-dosa yang dilakukan dalam seminggu, kata Imam Ghazali, ini akan dihapus, akan diampuni oleh Allah barokahnya berpuasa hari Senin, hari Kamis dan Jumat. Dan kadang-kadang kita ini dalam seminggu, ya, tiap hari, tiap minggu, kan tidak lepas dari kita berbuat dosa, tidak lepas kita ini ketika berpuasa bulan Ramadan, setiap harinya dalam seminggu, kan tidak lepas dari perbuatan yang kadang-kala ini terjerumus kepada perbuatan dosa. Maka dengan berpuasa hari Kamis, ya, dosa-dosa dalam seminggu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubus syahri tukaffaru bil yaumil awwali minasy syahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wal ayyamil bidhi. Ini fadilahnya luar biasa. Jadi ketika kita ini mempunyai dosa-dosa yang dilakukan dalam sebulan, Masya Allah, dosa-dosa sebulan, jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, umpama kita punya dosa, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asbab berpuasa. Ini di awal bulan, di pertengahan bulan dan di akhir bulan, dan di hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Ini karena kita ini sebagai manusia biasa, ini tidak akan lepas dari dosa. Katakanlah kita bertaubat dengan cara membaca istighfar sebanyak mungkin dalam satu hari 1000, dalam satu hari umpamanya tidak mampu kita beristighfar sebanyak itu. Nah, barangkali dengan asbab berpuasa kita di hari-hari yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap bulan, dalam satu minggu, insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tukaffaru dzunubus sanati bi siyami hadhil ayyami wal ashhuril madhkura. Dosa-dosa yang dilakukan selama 1 tahun akan diampuni dengan puasa sunnah di dalam hari-hari dalam 1 bulan dan di bulan-bulan yang telah disebutkan. Dan bagaimana puasa kita ini membuahkan hasil. Jadi tidak hanya berpuasa hanya tinggal haus dan lapar saja, tidak membuahkan hasil, yaitu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita sebelum berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, apalagi nanti setelah puasa Ramadan ini ada anjuran untuk melanjutkan puasa-puasa 6 hari bulan Syawal, di mana dikatakan barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, setelah bulan Ramadan,
melanjutkan 6 hari bulan Syawal seakan-akan berpuasa 1 tahun. Nah, ini bagaimana kita bisa berpuasa 1 tahun dengan puasa yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya dengan asbab berpuasa melanjutkan 6 hari bulan Syawal dengan rahmat Allah, dengan fadl Allah, dijanjikan seperti berpuasa selama 1 tahun. Ya tentunya puasa yang berkualitas. Kata Imam Ghazali, bagaimana? Jadi jangan mengira puasa ini hanya tarkut tu'ami wa syarab, kata beliau di dalam kitab bidayahnya, wala tadhunnu idza sumta anna as-sauma huwa tarkut tu'ami wa syarabi wal wiqa'i faqat. Jangan engkau mengira, jangan hanya punya prasangka bahwa puasa itu hanyalah sekedar meninggalkan makan, minum, dan tidak melakukan hubungan dengan keluarga. Tidak hanya itu. Jadi jangan mengira hanya begitu kita puasa.